Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ibu Bapak, kita akan melanjutkan kegiatan kita di dalam perencanaan penilaian sekarang yang dikaitkan dengan KIKD yang telah kita buat di tutorial sebelumnya. Dalam penilaian ini ya Ibu Bapak, kita bisa lihat bahwa prinsip penilaian itu harus sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel dan andal. Itu prinsip penilaiannya. Lalu jenis penilaian di SMK itu terdiri dari ulangan, ujian sekolah, atau ujian nasional. Sekarang ujian nasional tidak ada ya. Dan yang terakhir adalah UKK atau uji sertifikasi, juga bisa dikatakan seperti itu. Di mekanisme penilaian untuk penilaian sikap itu ada yang utama itu adalah observasi dari guru, mapel ya, ini mata pelajaran selama 1 semester, ditambah juga observasi oleh wali kelas selama 1 semester, dan penunjangnya adalah penilaian antar teman dan penilaian diri ya, seperti ini. Jadi ada penilaian sikap ya, di penilaian sikap, dan di penilaian pengetahuan atau kompetensi pengetahuan itu tulis, ada lisan, ada penugasan, ada portofolio. Tertulis bisa pilihan ganda, bisa uraian, lisan bisa interview, penugasan bisa tugas yang dilakukan baik itu individu ataupun kelompok. Portofolio adalah seperti ini ya, dokumen bersertifikat sebagai bukti pencapaian kompetensi atau prestasi tertentu di portofolio. Jadi di pengetahuan itu bisa menggunakan tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Dan untuk di keterampilan itu teknik penilaiannya itu ada kinerja, proyek, dan portofolio. Kinerja apa? Itu mengukur pencapaian pembelajaran berupa keterampilan proses atau hasil dari produk. Dan untuk proyek, mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode waktu tertentu. Ini kalau proyek ya. Kalau portofolio, sampel karya terbaik siswa per KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan pencapaian kompetensi keterampilan tertentu dalam 1 semester tentunya. Nah, saya sudah buatkan satu aplikasi penilaian ya, ini aplikasi penilaian. Taruh saja misalkan sekarang siswa belum ada lah gitu ya, siswa belum ada di penilaian ini. Nah, langkah pertama yang akan kita buat adalah input siswa. Klik di input siswa, lalu kita sudah mendapatkan data siswa seperti ini. Data siswa seperti ini, kita tinggal memasukkan saja di, saya kebetulan mengajar di MM2 misalkan seperti ini, tinggal dikopikan saja CTRL-C di keyboard, lalu saya masuk ke aplikasi penilaian, klik kanan paste value ya. Jadi tadi klik kanan paste value di pas nomor 1, jadi sesuai nomor 1. Kita lihat menunya, kita kembali ke sini 12 mm2 ganjil bahasa Inggris, ini sesuai dengan namanya. Dan kita juga menempatkan KB atau ketuntasan belajar atau ketuntasan kompetensi minimal itu, atau ketuntasan belajarnya adalah seperti ini ya, seperti 65 dan 65 di keterampilan, 65 di pengetahuan. Oke, kita sudah mempunyai satu kelas, lalu tinggal di save as sesuai nama kelasnya. Di sini misalkan namanya adalah yang ini 12 mm2 nilai. Dan untuk kelas selanjutnya misalkan sekarang input siswa dulu, saya akan membuka kelas selanjutnya yakni kelas MM3 nya misalkan, tinggal di blok, di CTRL-C di keyboard atau dikopikan. Kita masuk lagi ke aplikasi penilaian, klik kanan paste value. Ini ada lebih ya, ini hanya 32, tinggal di delete saja yang ini yang terakhir karena bukan siswa miliknya 12 mm3. Kita tuliskan saja di sini, tinggal di 12
MM3 ya. Kalau paralel NH12 di MM3. Oke, kita kembali ke input siswa seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah misalkan kita itu akan membuat perencanaan penilaian di pengetahuan. Nah, di pengetahuan seperti ini ya. Di pengetahuan seperti ini. Kita menginput KIKD sesuai dengan yang kita telah rencanakan di program semesteran atau program tahunan kita. Di sini saya sudah menempatkan di semester ini ada 21, 322, 323 sampai dengan 326 yang kemarin ya. Berarti ada 6 KD atau KIKD pengetahuan, ada 6 KD. Ada 6 kompetensi dasar di pengetahuan dan ada 6 kompetensi dasar di keterampilan ya. Ini kita lihat seperti ini ada 6. Maka di aplikasi penilaian di sini kita masukkan saja 3.21 ya, tadi sama dengan persis sama dengan yang ini ya, 3.21 untuk di pengetahuan. Oke, kita kembali ke sini. Kita misalkan ini belum ada lah, taruhlah ini belum ada, kita belum ada, jadi tinggal klik di sini, lihat diarahkan kursor ke ujung bawah paling kanan, tinggal di drag saja sampai ke 3.26. Sudah 3.26. Ini juga misalkan di sini tinggal 4.21 untuk di KD atau kompetensi dasar di keterampilan, tinggal di drag saja sesuai dengan program semester yang akan kita ajarkan. Inilah perencanaan penilaian per kelas ya, penilaian per kelas. Kita klik lagi ke menu utama, lalu kita masuk ke input pengetahuan. Nah, di input pengetahuan ini sudah ada nama siswanya sebanyak 32, dan ini kita nanti akan memberikan evaluasi lalu kita nilai. Ini adalah seharusnya nilai akhir per KIKD, dan seyogianya kalaupun ada remedial itu dilakukan di per KIKD ini ya, dilakukan di per KIKD ini. Misalkan 78, ini tinggal 75 seperti itu, 76 ya, dan seterusnya. Dan ini nanti adalah menjadi acuan kita untuk memasukkan nilai per kelas dan persiswanya itu ke dalam e-raport, supaya e-raport kita tidak terlalu sulit membuat perencanaan penilaian pada e-raport, beracuan pada satu adalah dari perencanaan kita atau yang disebut dengan program semester kita, dan juga mengacu dari itu ke perencanaan penilaian yang telah kita buat di kelas ini. Ini kebetulan nama kelasnya belum kita rubah, tinggal klik file, tadi saya klik file, save as. Di sini namanya MM3 ya. Save. Saya sudah menyelesaikan tadi dua kelas perencanaan penilaian di 2 kelas tersebut ya. Coba lihat di input siswa ini juga bisa dimanfaatkan oleh kita untuk merekap absensi siswa kita setiap pertemuannya. Misalkan kalaupun hadir dikasih angka 1 ya, kalaupun sakit dikasih S saja, kalau alfa ya dikasih alfa saja, kalau izin ya dikasih izin saja, izin atau dispensasi. Maka di sini sudah terekap. Satu lagi, misalkan di sini ada jumlah hadir 2, jumlah sakitnya 1, jumlah izin 1, dan ini sudah kita buatkan supaya memudahkan untuk saya sendiri, adalah memudahkan saya untuk melaksanakan pembelajaran begitu dalam penilaiannya. Saya kira cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa membantu pekerjaan Ibu Bapak.